Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Ida Wahidah yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Advanced Cyber Security. Mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vigo Pelambudi Dugantara dengan NIM 2101222094. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari tugas pengganti UTS pada 24 April yang lalu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung izin untuk mempresentasikannya. Yang pertama ada soal jelaskan keterkaitan antara metode kriptografi yang dipilih dengan lingkungan jaringan atau layer aplikasi sesuai tugas awal, di mana untuk metode yang saya gunakan sendiri adalah kuantum kriptografi. Kemudian untuk tugas awal, yaitu topik saya tentang security for 5G network. Untuk penjelasan sendiri, terkait keterkaitannya adalah yang pertama key distribution-nya yang aman. Yang pastinya untuk salah satu tantangan terbesar dalam keamanan jaringan 5G adalah distribusi kunci yang aman antara perangkat satu sama lain. Quantum cryptography sendiri dapat digunakan untuk menyediakan perangkat pertukaran kunci yang aman, yang merupakan aspek penting dalam mengamankan komunikasi pada jaringan 5G. Yang kedua ada perlindungan terhadap serangan kuantum, di mana jaringan 5G yang menggunakan kuantum kriptografi dapat lebih tahan terhadap serangan kuantum yang pastinya dengan algoritma yang cukup teruji, yaitu kriptografi klasik. Yang kemudian yang ketiga adapun peningkatan keamanan jaringan aplikasi, di mana pada level aplikasi kuantum kriptografi dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi antara aplikasi yang satu dengan jaringan di atasnya, yaitu jaringan 5G. Yang selanjutnya ada perlindungan terhadap serangan terkomputerisasi. Karena sudah jelas teruji, komputer kuantum kriptografi dapat memberikan perlindungan terhadap serangan terkomputerisasi yang memanfaatkan kelemahan dari algoritma sendiri, yaitu sudah menggunakan komputerisasi kuantum kriptografi. Yang selanjutnya, menghadapi tantangan masa depan. Pastinya jaringan 5G sendiri sudah menjadi fondasi titik pokok pusat pada saat ini untuk segala teknologi, baik nantinya akan berkembang menjadi IoT, kendaraan otonom, dan juga VR, AR, dan lain masih banyak lagi. Maka dari itu, quantum cryptography yang memang sudah teruji dan diharapkan dapat menjadi yang terbaik dan dapat menjaga keamanan, maka terus dikembangkan sampai pada masa depan. Yang kedua, adapun paper terakhir yang saya gunakan adalah A Comprehensive Review on 5G Papers Based Smart Healthcare Network Security Taxonomy SU Solution and Future Research Direction, di mana di dalam paper survei tersebut terdapat beberapa rujukan ataupun referensi-referensi yang diberikan. Salah satunya mungkin yang pertama gambar 1, yaitu ringkasan terhadap perbedaan ancaman keamanan pada kuantum kriptografi itu sendiri. Bisa dapat dilihat pada gambar nomor 1 ini ada beberapa serangan teks. Kedua ada juga ringkasan 5G keamanan kesehatan pintar sendiri, terdapat beberapa security approach-nya. Yang ketiga ada gambar logika kuantum kriptografi, di mana yang asalnya bit itu 0 or 1 menjadi qubit 0 and 1. Jadi yang dulunya atau sekarang dirubah menjadi dan. Dapat memposisikan logika keduanya. Yang kedua, komputerasi kuantum ini, informasi terkait kuantum berkembang pesat saat ini, pastinya terus berkembang seiring berjalan teknologi. Tidak ada cara untuk mengecualikan risiko serangan kuantum di masa depan. Sandi pasca kuantum merupakan kebutuhan mutlak untuk jaringan 5G dan seterusnya. Memiliki pengamanan hybrid, yang artinya penyadap tidak akan mendapat informasi apapun dikarenakan kuantum kriptografi menggunakan prinsip mekanisme aliran foto atau partikel cahaya yang mungkin bisa dijelaskan pada foto ataupun gambar nomor 4 ini penjelasan enkripsi kuantum kriptografi. Jadi tukang sadapnya berada di tengah, sedangkan untuk private key-nya itu melalui partikel-partikel cahaya yang mungkin cukup sulit untuk ditembus, bahkan masih belum bisa ditembus untuk saat ini. Yang selanjutnya adapun flowchart dari metode kuantum kriptografi ini sendiri atau mungkin menggunakan QKD, quantum key distribution. Yang pertama ada authentication key, di mana kalau memang dia bisa langsung ke key confirmation, maka bisa langsung secure key. Sedangkan kalau enggak, dia bisa melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah quantum state transmission. Apa itu quantum state transmission measure?
mungkin akan saya jelaskan di bawah sekaligus. Yang pertama mungkin authentication key, di mana pihak yang berkomunikasi biasanya disebut Alice dan Bob. Rata-rata analogikanya harus mengautentikasi satu sama lain untuk memastikan bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan pihak yang benar pastinya. Yang kedua, quantum state transmission and measure adalah Alice menghasilkan serangkaian qubit yang mewakili kunci enkripsi dalam dua keadaan kuantum yang berbeda, misalnya 0 dan 1 tadi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, key shifting atau reconciliation. Alice dan Bob berkomunikasi melalui kanal klasik untuk memutuskan basis mana yang digunakan Bob untuk mengukur setiap qubitnya. Yang keempat, error correction, di mana Alice dan Bob melakukan protokol koreksi kesalahan untuk menyelesaikan perbedaan dalam kunci enkripsi mereka yang disebabkan oleh gangguan atau kegagalan dalam kanal kuantum. Yang kelima, security parameter estimation, yaitu mengukur tingkat keberhasilan proses QKD dan mengestimasi parameter keamanan seperti tingkat serangan yang mungkin terjadi. Yang keenam, secret key distillable, yaitu setelah kunci enkripsi yang disepakati berhasil di-sharing atau dan juga diperbaiki, Alice dan Bob memiliki kunci enkripsi yang aman yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan mereka. Yang ketujuh, abort. Jika terdapat indikasi bahwa QKD terganggu atau diserang oleh orang, maka bisa saja Alice dan Bob memutuskan untuk membatalkan proses tersebut. Yang kedelapan, privacy amplification, yaitu meningkatkan keamanan kunci enkripsi dengan melakukan penghapusan informasi yang tidak diinginkan atau potensial. Yang kesembilan, key confirmation, mengkonfirmasi bahwa kunci enkripsi yang dihasilkan oleh Alice dan Bob benar-benar sama dan aman untuk dikomunikasikan dan yang bersifat komunikasi rahasia. Yang kesepuluh, secret key, yang memang sudah menjadi kunci rahasia di sininya di dalam komunikasi antara Alice dan Bob tersebut. Yang keempat, adapun parameter input dan output dari parameter performasi yang saya lakukan untuk kemudian saya pakai pada simulasi, ada yang pertama parameter input, yang pada parameter input ini saya cuma pakai satu, yaitu authentication key yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya memang simpelnya ini adalah sebuah awal ataupun di sini saya menggunakan sebagai input dari user yang menggunakan fungsi text to binary. Yang kemudian ada juga parameter output di sini cukup banyak, yang mungkin salah satunya adalah latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan dari awal hingga akhir eksekusi program. Yang kedua, overhead, waktu yang dibutuhkan untuk proses koreksi kesalahan. Yang ketiga, ada throughput, jumlah bit kunci rahasia yang dihasilkan per detik. Yang keempat, matching bits, jumlah bit pada uji autentikasi yang cocok dengan hasil pengukuran kuantum tersebut. Yang kelima, secret key length atau panjang dari kunci rahasia tersebut. Yang keenam, ada error correction atau status hasil dari koreksi kesalahan. Yang ketujuh adalah secret key atau kunci rahasia tersebut. Yang kedelapan adalah error correction table, di mana tabel menunjukkan kunci autentikasi, hasil pengukuran, dan juga status koreksi kesalahan untuk setiap bit. Yang kelima, adapun simulasi metode kuantum kriptografi di sini saya menggunakan daftar pustaka CIRQ atau dibaca CIRQ, di mana untuk linknya sendiri terdapat di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dibuka ataupun bakalan saya jelasin di bawah agar menghemat waktu dan juga lebih jelas. Saya akan jelaskan pada soal berikutnya, di mana pada hasil dari simulasi kuantum kriptografi tersebut saya memasukkan beberapa percobaan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Terakhir keempat. 4 kali percobaan, di mana setiap input dari user tersebut itu berbeda dan pastinya hasilnya pun akan berbeda. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang pertama saya masukkan Telkom University, kampus swasta terbaik, itu memiliki nilai latensi 0,1 cukup rendah. Saya bangga juga cukup rendah, sedangkan saya bangga di sini juga cukup rendah. Dan saya pintar di sini dengan yang paling pendek itu sangat rendah. Jadi mungkin untuk analisisnya akan saya jelaskan pada soal berikutnya, yaitu analisis pada soal nomor 7. Nah, untuk tabel yang kedua di sini itu adalah hasil dari grafik-grafik yang telah dilakukan simulasi sebelumnya, di mana yang pertama ada secret key length-nya cukup panjang 1 dan error correction-nya itu 0. Bisa dilihat di sini juga di gambar nomor di sebelah kanan. Kemudian untuk throughput-nya juga cukup tinggi. Nomor 2 itu sama seperti nomor 1 kurang lebih, karena memang inputannya juga cukup sama panjangnya. Nah, sedangkan untuk nomor 3 ini mengalami perbedaan, di mana error correction-nya di sini menuju angka 1 atau bisa dibilang 1. Karena memang untuk di quantum cryptography sendiri itu antara 0 dan 1, di mana kalau 1 itu mengalami kemungkinan mengalami gangguan ataupun jeleknya komputerisasi yang dilakukan oleh quantum cryptography. Mungkin alasannya akan saya jelaskan pada soal selanjutnya.
nomor 4 kurang lebih sama. Nah, untuk analisis yang dari hasil yang sebelumnya tadi saya jelaskan, jadi dalam simulasi pasti terdapat berbagai anomali data yang membuatnya terkadang menjadi sebuah hasil yang berbeda, walaupun dirancang yang dengan sama. Dalam simulasi kali ini, saya menemukan beberapa anomali data yang dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan performa, di mana pada saat simulasi dilakukan, pada beberapa percobaan input user dan setiap input menghasilkan performa yang berbeda. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, di sini berbeda-beda gitu, sesuai dengan panjangnya ya, nilai latensi panjangnya tadi yang sudah dijelaskan juga, apa namanya, sesuai dengan pengertian dari masing-masing latensi, overhead, dan juga throughput. Mungkin kalau teksnya panjang bakalan ya lebih tinggi nilai dari latensinya dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua analisisnya, identifikasi anomali data. Nah, pada tabel nomor 2 tadi, itu dilihat kan untuk error correction sendiri di angka 1. Pada nomor 3, yang bisa dikatakan adanya masalah saat investasi. Nah, kenapa bisa bermasalah? Kalau dari yang saya analisis sendiri, karena memang untuk nomor 3 di sini sendiri itu berbeda sendiri, saya memasukkannya dengan angka kapital di depannya. Mungkin itu bisa jadi salah satu indikasi, karena memang yang sebelum-sebelumnya itu angkanya kecil semua. Namun, ya balik lagi, anomali data bukan cuman hanya 1, 2, karena memang pada kuantum kriptografi sendiri, secara pengertiannya pun masih banyak mengalami, apa ya, kesulitan-kesulitan, khususnya pada tools-tools ataupun alat-alat yang minim gitu untuk melakukan komputerisasi. Nah, selanjutnya ada analisis sebab dan akibat. Terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi performa sistem. Misalnya pada saat simulasi latensi tadi, dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kecepatan komputerisasi, ukuran sirkuit kuantum, ataupun jumlah pengulangan dalam simulasi. Makanya tadi mungkin bisa dapat terjadi adanya error correction dan lain-lain. Overhead mungkin dipengaruhi oleh kompleksitas algoritma, koleksi kesalahan yang digunakan. Throughput dapat dipengaruhi oleh efisiensi dalam proses pengukuran kuantum dan pengolahan hasilnya. Yang selanjutnya ada nomor 4, optimasi. Jika ditemukan anomali atau penurunan performa, pertimbangan untuk melakukan optimasi pada sistem atau algoritma yang digunakan. Ini bisa mengurangi kompleksitas algoritma itu sendiri. Kelima, ada pun validasi dan verifikasi. Selama saya melakukan simulasi, saya selalu melakukan cek dan recheck, di mana untuk setiap prosesnya, contoh misal tadi pada teks 1, saya bangga menjadi mahasiswa Telkom University. Itu saya lakukan lagi, cek lagi, dan kurang lebih hasilnya sama. Begitupun untuk nomor 3, kurang lebih tetap sama error correction-nya di angka 1. Nah, kemudian ada pun juga kesimpulan akhir dari simulasi yang saya lakukan di sini adalah, pada akhirnya kuantum kriptografi merupakan salah satu yang terbaik saat ini untuk pengamanan ataupun security network yang saat ini semakin berkembang hingga di tahap 5G, dan di masa depan pastinya akan selalu berkembang, lagi dan lebih jauh. Seperti yang di awal tadi sempat katakan tentang IoT, kendaraan otonom, dan lain-lain. Sehingga masih banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan menurut saya pribadi dari kuantum kriptografi ini sendiri untuk dapat menyokong perkembangan teknologi tersebut, karena tadi dapat dilihat minimnya alat ataupun tools untuk komputerisasi itu cukup merepotkan, kurang lebih seperti itu. Dan ya perkembangan dari kuantum kriptografi sendiri pastinya sangat berkembang dan juga didukung oleh pemerintah dan juga pakar-pakar. Mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Ida Waida. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah, ada kurang-kurang, karena memang saya juga masih di tahap belajar. Mohon bimbingannya, Bu Ida. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.